Hai hai hai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 8. Perlahan-lahan. Semua orang sudah berkumpul di halaman rumah Hana. Banyak mobil mewah juga sudah terparkir di halaman. Para laki-laki yang sudah diutus Rian ke kampus untuk menjaga adiknya juga sudah siap. Mereka semua terlihat tampan dan juga cantik. Hana berdiri di depan mereka sambil menatap angkot di depannya. Dia tersenyum senang. "Kak, mobil ini sangat keren," puji Hana tak percaya bahwa angkot sekeren itu. Bagaimana tidak, angkot itu bukan seperti angkot yang ada di pangkalan. Rian sedikit memodif angkot itu. Bahkan, di dalam angkot tersebut begitu sangat nyaman. Angkot ber-AC dan juga banyak cemilan serta boneka untuk Hana peluk jika dia kelelahan. Rian bingung dengan isi kepala adiknya. Kenapa adiknya begitu menginginkan kehidupan seperti itu? Berpakaian culun, angkot, dan entah apa lagi yang adik kesayangannya itu inginkan. Hana yakin. Atau mau pindah mobil? Tanya Rian lagi yang mencoba membujuk adiknya. Bagaimanapun juga, pasti nanti banyak yang memandang rendah adiknya. Kalau masalah berpakaian culun, Rian tidak terlalu masalah. Tapi soal naik angkot, membuatnya tidak tenang. Yakin Kak, lagian angkotnya keren dan nyaman kok, balas Hana. Nanti kapan-kapan deh, Hana naik mobil Hana sendiri. Sambung Hana yang kemudian masuk ke dalam angkot. Melihat Hana sudah masuk ke dalam angkot, Ira, Septi, dan juga Ayah pun bergegas masuk. Rian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Adiknya sudah mulai dewasa, tidak seperti dulu yang terlihat seperti anak kecil. Ingat, jangan sampai terjadi apa-apa kepada adikku, ucap Rian memperingati kepada semua laki-laki yang berbaris di belakangnya. Siap Tuan, sahut mereka serempak. Mereka semua masuk ke dalam mobil mewah dan satu mobil dimasuki 3 orang. Setelah angkot yang ditumpangi Hana mulai jalan, meninggalkan halaman, mereka juga langsung menghidupkan mesin mobil masing-masing. Di dalam angkot, Hana tak henti-hentinya memuji dekorasi yang ada. Boneka-boneka kecil kesukaannya tergantung rapi di atas. Camilan tersusun rapi di dalam ranjang. Belum lagi ada kulkas kecil untuk menaruh minuman kesukaannya. Kak, ternyata angkot lebih keren daripada mobilku ya, ucap Hana kepada Ira. Ira yang mendengarnya langsung melirik ke arah Septi dan Ayah. Septi dan Ayah yang mendapat tatapan dari Ira hanya bisa bergeleng kepala. Nada muda mereka begitu sangat polos. Bagaimana nantinya jika nana muda mereka naik angkot yang sesungguhnya? Pikir mereka semua. Pak Elal, kampusku jauh ya? Tanya Hana kepada Pak Elal, supir angkot pribadinya. Tidak non, sebentar lagi bakal tiba di kampus, jawab Pak Elal ramah. Ya, kalau tahu gini, mending Hana jalan kaki. Hana memelas dan langsung menatap ke arah jendela yang terbuka. Hana menikmati udara yang masih segar. Dia melihat-lihat pedagang jalanan yang sudah mulai melakukan pekerjaannya. Sementara Pak Elal yang tadi mendengar balasan dari Hana tak habis pikir. Kenapa nana mudanya begitu sangat berbeda dari nana muda di keluarga kalangan atas lainnya? Kebanyakan para gadis-gadis kalangan atas
tidak mau berpanas-panasan terlalu lama di luar. Apalagi harus jalan kaki. Tapi Hana malah menginginkan semua kesederhanaan itu. Semoga saja Nona tidak ingin jalan kaki lagi nanti. Batin Pak Ilal. Bukan Pak Ilal saja. Ketiga gadis itu pun bingung dengan isi kepala nona mudanya. Mereka yang tidak ada apa-apanya saja takut berlama-lama berada di bawah matahari. Dan juga mereka tidak ingin lelah berjalan kaki. Ira, nona kita baik-baik saja kan? Tanya Septi dengan nada lirih. Septi menatap kepada Hana dengan tatapan sedih. Baru pertama kali keluar dari istana, sudah begini, apalagi nantinya. Kuharap begitu. Setelah ini, sepertinya kita harus meminta izin kepada Tuan untuk memarahi Nona. Balas Ira tanpa berpikir panjang. Cetas. Ayah dan Septi menyentil kepala Ira bersamaan, membuat Ira kesakitan dan langsung mengusap kepalanya. Kamu berani meminta izin seperti itu kepada Tuan? Kuharap kepala dan kulitmu baik-baik saja nantinya. Ayah berucap sambil bergedik ngeri. Ira sadar apa yang sudah dia ucapkan. Dia pun langsung bergeleng kepala dan mengusap-usap kulit tangannya. Lupakanlah, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya, sahut Ira yang kemudian memilih diam. Sedangkan Hana hanya diam melirik ke arah luar. Dia tidak mengerti apa yang dibahas ketika gadis itu. Perlahan-lahan saja, batin Hana. Di rumah sakit, Han sudah meminta izin untuk pulang, padahal lukanya belum sembuh. Bahkan, kondisinya belum stabil. Tetapi dokter tidak bisa menolak, yang ada kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Sekretaris Pian membantu Han untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit. Han benar-benar tidak tahan berlama-lama di rumah sakit. Banyak urusan yang harus dia lakukan. Belum lagi, dia harus menemukan pelaku yang membuatnya kecelakaan. Menurutnya, rencana ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atas yang tidak ada yang berani menyinggungnya. Dia tidak percaya bahwa hanya tidak bisa menemukan bukti sedikit pun. Kita ke villa saja, ucap Han pelan. Sekretaris Pian hanya mengangguk dan bergegas membawa Han keluar. Keduanya sudah keluar dari rumah sakit dan segera masuk ke dalam mobil. Bagaimana perusahaan sekarang? Tanya Han yang duduk di kursi belakang dan sekretaris Pian berada di kursi depan untuk menyetir. Seperti biasa Tuan, selalu bersaing dengan perusahaan Tuan Rian. Balasnya. Rian. Gumam Han mengingat wajah Rian. Tidak mungkin Rian kan? Dia tidak akan melakukan rencana rendahan seperti itu. Batin Han lagi sambil menebak-nebak. Meskipun keduanya bermusuhan, tapi Han yakin Rian tidak melakukannya. Rian pun pernah berjanji akan turun tangan sendiri dan berhadapan dengannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.